sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, siapa di sini yang merasa badannya masih kenceng? Masih kuat diajak kerja keras dari pagi sampai malam? Pasti banyak yang jawab, aman kok, saya masih sehat. Eits. Tapi hati-hati loh, yang kelihatannya gagah di luar, belum tentu sehat di dalam. Giliran badan udah ngasih kode minta istirahat, jawabnya, gampang, nanti aja. Disuruh jaga makan, bilangnya besok aja deh. Seolah-olah badan kita ini mesin yang gak ada matinya. Persis nih, seperti narasumber kita hari ini, Pak Andre. Kerja keras buat keluarga, itu mulia. Tapi dia lupa satu hal. Ketika merasa diri paling kuat, tiba-tiba jatuh. Yang tadinya gagah berdiri, tiba-tiba harus terbaring lemah. Di situ baru terasa. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi Bapak Ibu, jangan tunggu ditegur sakit keras baru mau sadar. Selagi masih bisa jalan, ayo dirawat. Selagi masih bisa makan enak, ayo dijaga. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan, Mas Tommy Cokro. Oke, kembali lagi di Go Healthy dan juga terima kasih kepada rekan saya Rahmat Afri. Apa yang disampaikan tadi menjadi pesan untuk kita semua bahwa kerja keras itu mulia, apalagi untuk keluarga. Tapi jangan lupa satu hal, kesehatan. Nah, hari ini seperti biasa kami bersama para praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita Ramayulis dan juga ada Mas Yo di sini. Dan juga narasumber kita yang mau cerita banyak pengalaman tentang peningkatan kesehatannya. Tapi seperti biasa, mari kita dengarkan dulu info sehat berikut ini. Oke, seperti biasa kami mulai dengan info sehat dan kali ini adalah mengenai HbA1c berhubungan dengan volume otak. Oke, waktunya para praktisi kesehatan untuk menjelaskannya karena bukan saya yang menjelaskannya. Oke, siapa? Mas Yo, silakan Mas Yo. Ya, jadi pemirsa HbA1c ini merupakan pemeriksaan laboratorium di mana HbA1c menunjukkan kadar rata-rata gula darah puasa 3 bulan terakhir. Nah, ketika HbA1c ini meningkat, berarti gula darah ini terjadi lonjakan atau peningkatan. Apa hubungannya HbA1c dengan volume otak? Karena ketika seseorang punya kadar gula darah yang tinggi, ini akan menyebabkan suatu kondisi yang pertama adalah terjadinya kekakuan pada pembuluh darah. Yang kedua akan terjadi peradangan pada pembuluh darah tersebut yang mengakibatkan aliran darah salah satunya ke otak akan melambat. Nah, karena berkurangnya aliran darah, maka suplai oksigen yang menuju ke otak akan sedikit yang mempengaruhi fungsi dari otak tersebut. Dari penelitian yang sudah dilakukan mengatakan bahwa seseorang yang punya HbA1c tinggi ini akan menyebabkan penyusutan otak. Nah, penyusutannya ini lebih fokus ke bagian hipokampus, bagian dalam otak yang fungsinya adalah memori. Nah, pada orang normal, ini akan terjadi penyusutan sekitar 0,5% volume otak setiap tahunnya. Tetapi pada orang yang kadar gula darahnya tinggi, penyusutan otak ini bisa bertambah lebih dari 1% setiap tahunnya. Coba pemirsa bayangkan, ketika otak ini menyusut setiap tahunnya, maka kemampuan otak tersebut, salah satunya memori, akan menurun, yang menyebabkan seseorang ini mudah lupa. Jadi mulai dari sekarang Anda perlu kendalikan kadar gula darah Anda sehingga fungsi dari otak akan lebih optimal. Terima kasih infonya Mas Yo. Harus disimak ya, jangan sampai menyusut. Tadi berapa kali lipat? 2 kali lipatnya 2 kali pada lipatnya. orang diabetes.
per Iya. tahunnya. Iya. Oke, seperti biasa kami selalu menghadirkan narasumber yang akan cerita banyak soal pengalamannya, dan untuk episode kali ini akan menceritakan pengalaman kesehatannya yang sudah meningkat luar biasa. Apa kabar Pak Andre? Halo, kabar baik, sehat-sehat Mas Tommy. Sebelumnya kan saya dengar sempat menjadi SVP di sebuah perusahaan telekomunikasi. Betul, Nah, betul. sekarang kesibukan Pak Andre apa? Oke, jadi saya umur 50 tahun, saya pensiun dini. Kemudian saya coba usaha, saya membuat bersama mitra saya, membangun sebuah startup di bidang climate technology. Climate technology. Tujuannya adalah mencoba mengatasi krisis iklim dengan teknologi, seperti itu. Itu kegiatan utama saya. Dan kedua, saya juga menjadi pembicara, memberikan sesi motivasi dan juga training di bidang leadership, sales dan marketing kepada perusahaan-perusahaan yang mengundang saya. Oke Pak Andre, sebelumnya yuk share pengalaman dan juga just sedikit quote aja kepada para pemirsa dan juga rekan-rekan di rumah atau keluarga, apa yang disampaikan di awal sesi kita ini. Untuk sahabat, teman, saudara, kerabat, dan pemirsa Metro TV, mari kita jaga kesehatan karena itu adalah aset kita yang paling berharga. Oke, kesehatan menjadi aset yang paling berharga, tapi tentu kita ingin track back dulu nih Pak Andre Baik, ya. baik. Mengalami stroke di awal tuh seperti apa gitu? Pengalaman saya terkena stroke. Ya. Nah, jadi saya bekerja di kantor seperti biasa. Pagi hari sampai siang hari saya mengalami kesemutan yang tidak hilang. Saya coba telepon istri saya, disuruh ke dokter, saya bilang cuma kesemutan aja. Itu pertama. Menjelang siang saya masih bekerja, ketika saya mengetik, saya mengalami sebagian anggota tubuh saya lemah. Nah, karena saya pikir saya lelah, saya pikir dengan cuci muka akan selesai, saya menuju restroom, toilet. Dan tanpa saya sadar, saya merasa saya berjalan lurus. Tetapi perjalanan menuju toilet, bahu saya membentur tembok terus. Jadi nggak seimbang Jadi gitu ya tubuh jalannya? saya seperti tidak seimbang. Setelah selesai itu saya paksakan untuk terus bekerja. Akhirnya dalam tanda kutip saya dipaksa untuk pulang gitu kan oleh rekan-rekan kerja saya. Nah, saya langsung menuju rumah sakit. Sampai rumah sakit saya ketemu dengan neurologis, dokter saraf. Dan kalimat pertama ketika beliau bertanya pada saya gitu ya, Pak, gejalanya seperti apa? Saya jelaskan. Dan kalimat pertama dokter adalah vonis yang luar biasa menyakitkan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bapak terkena stroke. Stroke-nya itu pecah pembuluh darah atau sumbatan Pak Andre? Oh, saya terkena iskemik, sumbatan. sumbatan. Nah, Tapi pada dasarnya Pak Andre ini sudah ada 3 gejala stroke loh. Kesemutan, kemudian anggota gerak yang lemah, dan gangguan keseimbangan. Karena kalau kita melihat gejala stroke, itu simpelnya adalah segera ke RS. Senyumnya miring sebelah, gerakannya terbatas, bisa lemah satu sisi, kemudian bicaranya pelok, kebas atau kesemutan, R itu rabun atau penurunan penglihatan, S-nya sakit kepala atau gangguan keseimbangan. betul sekali Mas Yo. Iya. Setelah saya tidak berdaya, baru saya browsing apa gejala stroke dan persis seperti yang dikata Mas Yo gitu. Dan kemudian dokter bertanya, Pak, kejadiannya dari jam berapa? Saya sampaikan dari pagi dan beliau menghela nafas, sudah terlambat Pak. Golden hour-nya sudah lewat. Sudah lewat. Itu juga hal yang tidak saya ketahui bahwa ada golden hour Ya. di mana saya sebenarnya harus segera ke rumah Karena sakit atau ada berobat. golden periodnya kurang dari 4,5 jam, Betul. harus mendapatkan penanganan dari awal gejala muncul. Iya. Nah, kalau Pak Andre sendiri berapa jam Pak? 10 jam lebih mungkin ya. Wow, sudah berkali Iya. lipat Iya, lebih iya. dari 4 Nah, jam. Tapi kejadian stroke itu tentu sebelumnya sudah ada tanda-tanda perubahan di dalam tubuh. Nah, angka-angka pemeriksaan laboratorium apa yang dipunyai Pak Andre yang angkanya tinggi? Kolesterolnya cukup tinggi, HbA1c lumayan tinggi, tekanan darah juga tinggi. Berapa darah tekanan tuh, Pak Andre paling tinggi? waktu itu pernah sampai 197/120. Kegawat daruratan. Nah, memang dokter memberikan saya obat, tetapi ketika sudah agak turun, saya mulai agak Seperti bandel biasa lah, lagi. nggak ya. rutin lah, Longgar minum obat. lagi. Longgar lagi. Memang ini hal-hal yang memang harus menjadi perhatian kita ya, pelajaran penting buat kita semua. Saya rasa. Tapi saya juga ingin tanya ke Pak Andre, apa yang membuat Pak Andre itu merasa putus asa pada saat itu? Saya merasa putus asa karena seberapa usaha pun saya lakukan untuk sembuh, itu progresnya tidak terlalu terlihat. Jadi penyintas stroke yang ingin sembuh, itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan perjuangan itu berat sekali, Mas Tommy, Ya. Mas Yo gitu. Karena stroke itu adalah penyakit yang membunuh mental kita. Karena itu beruntunglah orang-orang yang punya support system. Saya beruntung punya keluarga yang mendukung saya, ada istri dan anak-anak saya yang luar biasa mendukung saya, teman. Dan yang kedua, ketika Anda melihat
rekanmu terkena penyakit, berikan perhatian, berikan dukungan. Anda tidak tahu seberapa hebat dukungan yang Anda berikan itu bisa membangkitkan semangat rekan Anda. Boleh nggak cerita Pak Andre? Pak Andre juga mengalami betul bagaimana perubahan yang terjadi pada tubuh gitu ya, pada pikiran. Bagaimana secara emosi? Sejak saya sakit, saya agak kesulitan mengendalikan emosi. Awal-awal sakit saya tiba-tiba bisa nangis sendiri. Oke. Kemudian emosi berlebihan, saya bisa marah-marah untuk hal yang tidak perlu. Tapi memang belakangan ini saya sudah cukup bisa mengendalikan diri dengan lebih baik lah, jauh lebih baik. Saya juga belajar meditasi, gitu kan. Nah. Oke, berarti kita sepakat juga ya bahwa dengan kesibukan atau produktivitas yang terjadi, seringkali orang lalai dengan kesehatannya. Akhirnya endingnya ya ada komplikasi seperti yang dialami oleh Pak Andre. Nah, tapi saat ini untuk cerita kesehatan meningkat dengan upaya hidup sehat, mengikuti saran dokter, dan salah satunya tadi energi dari keluarga terdekat, dari anak, teman-teman, dan kemudian adalah salah satunya yang dilakukan oleh Pak Andre adalah teknologi laser. Nah, apa saja manfaat yang dirasakan? Mungkin Mas Yo dan juga Bu Rita bisa jelaskan ya. Kalau dari Pak Andre sendiri Pak, setelah menggunakan teknologi laser, kalau tadi kan tensinya sampai 190-an ya Pak ya. Setelah pakai laser berapa Pak rata-rata tensinya Pak? Sekarang saya rutin mengkonsumsi obat dan juga saya rutin menggunakan laser sampai hari ini. Sekarang relatif terkontrol di 120 atau mungkin agak tinggi 130 gitu, bawahnya di 80. Jadi sudah lebih terjadi terkontrol. penurunan tekanan darah tekanan yang sudah darah. stabil di angka 120. Kadar kolesterol Kadar kolesterol terakhir saya cek turun cukup di baik. bawah gitu. 200 Ya, terkendali juga. Tapi kalau hal-hal lain gimana? Dengan kualitas energi, dengan jam tidur, Pak Andre ngerasain manfaat juga nggak? Stroke ini membuat saya mudah lelah sih sebetulnya mudah lelah. Tetapi hal yang saya rasakan ketika saya pakai laser itu kualitas tidur lebih meningkat. Jadi pemirsa, yang dilakukan Pak Andre dengan mengupayakan apa yang bisa menjadi sumber pemulihan pasca stroke ini bagus ya Pak ya, tetap dilanjutkan. Yang penting adalah ikuti saran dari dokter dan teknologi lasernya tetap harus dilakukan, digunakan setiap hari Pak ya. Betul. Kemudian yang paling berkesan tadi saya mendengar adalah tidur yang berkualitas. Karena pada dasarnya pemirsa, tidur ini memegang peranan penting. Kalau kita runut dari pola hidup sehat, tidur ini adalah pola hidup sehat paling utama. Tidur, kemudian pola makan, kemudian olahraga, manajemen stres. Karena kalau kita kurang tidur, dampaknya tensinya naik, kemudian gula darahnya naik, kolesterolnya naik, berat badannya meningkat, dan resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah juga ikut meningkat. Nah, dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan sehari 2 kali, ini akan mempermudah kita untuk tidur dan tidurnya akan lebih berkualitas. Karena pada malam hari akan distimulasi hormon melatonin di mana fungsinya adalah untuk tidur. Dan pada pagi harinya yang distimulasi adalah hormon serotonin. Ketika serotonin meningkat di dalam tubuh, maka dampaknya energinya meningkat, moodnya akan lebih stabil. Jadi Pak Andre harus rutin menggunakan sehari 2 kali ya Pak ya. Jadi pemirsa di rumah, jangan tunggu nanti-nanti. Kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan sekarang juga. Dan pemirsa, kita juga sama-sama tadi telah mendengarkan bahwa tekanan darah Pak Andre sudah terkendali. Awalnya mencapai 190, itu angka yang sangat gawat darurat ya. Tapi kemudian dengan menggunakan teknologi laser secara rutin, tekanan darah Pak Andre terkendali mencapai 120. Betul ya Pak Andre ya? Angka yang sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah. Nah, cara kerja laser ini adalah dia bisa meningkatkan atau mengoptimalkan produksi nitrit oxide. Jadi laser ini akan masuk ke kulit sampai ke lapisan dermis dan pembuluh darah, dan di situ kemudian bekerja untuk mengaktifkan dinding-dinding pembuluh darah menghasilkan nitrit oxide. Nah pemirsa, nitrit oxide ini mempunyai cara kerja yang sangat luar biasa. Dia bisa melebarkan pembuluh darah, kemudian mencegah peradangan, dan tentunya kemudian aliran darah dan oksigen bisa mengalir dengan baik ke seluruh sel-sel yang membutuhkan. Nah pemirsa, selain pola hidup yang tidak sehat, paparan radikal bebas seperti polusi udara, kemudian rokok, kosmetik, paparan sinar
sinar UV dan kemudian mikroplastik yang sekarang banyak di sekitar kita, itu akan bisa membuat produksi radikal bebas meningkat di dalam tubuh. Kalau kemudian tidak diatasi, terjadi berbagai komplikasi yang lebih serius mengancam jiwa seseorang. Nah, radikal bebas ini tentu perlu dilawan, yaitu dengan 10 antioksidan, vitamin, dan mineral yang lengkap. Nah, pemirsa, gunakan secara sinergis. Laser upaya dari luar dan suplementasi antioksidan adalah dari dalam. Itu efektif membantu meningkatkan kesehatan tubuh. Ibaratnya seperti pohon ya. Jadi pohon itu akan mendapatkan pupuk, mendapatkan air untuk sirkulasinya di dalam pohon itu sendiri. Nah, ini kita ibaratkan sebagai teknologi laser yang mendorong sirkulasi darah menjadi lancar. Tapi kemudian sebagai nutrisinya supaya tumbuh buah dan daun yang rindang, maka ini kita ibaratkan sebagai antioksidannya. Jadi Tech Essence sekarang juga gunakan laser dan kemudian konsumsi suplementasi antioksidan. Dengan penggunaan sinergis aku laser dari luar, kemudian konsumsi 2 tablet suplemen EvoLife AS10 secara rutin, upaya dari dalamnya. Ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya meningkatkan kesehatan. Sehingga Anda terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga penyakit lainnya. Pemesanan aku laser dan suplemen EvoLife AS10 hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar televisi atau Anda bisa langsung kunjungi Gogomall Cafe Showroom-nya yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomall. Saya ulang ya, hanya ada di Gogomall. Jadi Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan aku laser dan konsumsi suplemen EvoLife AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy dan seperti biasa kalau sebelumnya ada info sehat, sekarang waktunya solusi sehat, yaitu soal manfaat Kolin Bitastrat. Betul ya bacanya Bu ya? Betul. Oke, langsung lengkapnya bersama Ibu Rita. Ya, pemirsa, penelitian pada pasien stroke menunjukkan bahwa ketika kolin di dalam tubuhnya tersedia dalam jumlah yang tinggi, itu berhubungan dengan penurunan risiko serangan stroke berulang. Karena memang kita sangat khawatirkan adalah serangan stroke itu tidak satu kali, tapi bisa berulang kali. Nah, mekanisme kerjanya adalah kolin ini bisa mempercepat proses pemulihan ketika serangan stroke pertama kali. Dan juga kemudian meningkatkan kestabilan pembuluh darah pada saat serangan stroke pertama kali. Tidak hanya itu, kolin ini juga bisa mencegah atau menurunkan risiko terjadinya penurunan fungsi motorik dan juga fungsi kognitif. Cara kerjanya kita pahami bahwa kolin adalah prekursor dari asetilkolin yang merupakan neurotransmitter yang di dalam tubuh manusia bekerja untuk mengendalikan motorik dan juga mengendalikan kognitif. Dan kemudian kolin ini bersifat
neuroplasticity, yaitu sifatnya bisa membentuk koneksi pada sel-sel otak. Jadi pemirsa, pada pasien stroke dibutuhkan sekali konsumsi suplementasi kolin bitartrat karena ini akan mencegah terjadinya resiko serangan stroke berulang dan juga mempercepat proses pemulihan. Berarti betul ya, kita perlu mengkonsumsi antioksidan dan salah satunya adalah kolin bitartrat. Oke, terima kasih infonya Mas Yo dan juga Bu Rita. Kalau kita lihat tadi dan juga kita dengarkan cerita dari Pak Andre mengalami perubahan penyembuhan yang luar biasa, termasuk adalah soal menggerakkan anggota tubuh, berbicara juga jauh lebih lancar. Nah, boleh nggak diceritakan juga dan dipraktekkan nih, kalau dulu seperti apa, sekarang boleh sedikit aja. Ya, sedikit aja ya. Misalkan tangan nih, gerakan tangan saya bukan hanya terbatas tapi tidak berfungsi gitu. Jadi ketika saya duduk, saya agak pegel, saya mau pindahkan ke kursi, ke tangan kursi, saya harus pindahkan seperti ini gitu kan. Nah sekarang ya alhamdulillah tangan saya sudah bergerak normal lagi. Jalan pun begitu. Dulu jalan karena saya harus bertopang pada satu kaki, maka yang bergerak adalah kaki kanan, kaki kiri diseret, betul. Nah kalau sekarang ya syukur saya bisa berjalan seperti biasa. Kata orang seperti seolah-olah seperti tidak ada jejak stroke katanya. Dan buat saya ini keajaiban sih. Bisa seperti ini lagi. Kalau saya dengar cerita sebelum kita berbincang, ada beberapa penyebab yang mungkin Pak Andre sudah sadari juga sebenarnya ya soal lifestyle. Nah, aku bicara lifestyle ini adalah soal asupan makanan. Nah, boleh share nggak apa saja sih makanan-makanan yang masuk kategori yang sebenarnya dilarang gitu? Saya dulu kalau saya istilahkan diri sendiri, saya makan brutal. Segala jenis makanan yang enak itu saya konsumsi, yang tidak baik untuk kesehatan kita, tapi enak gitu kan, yang berlemak, yang santannya terlalu kental, dan saya tidak mengatur pola makan saya dengan baik gitu. Nah, sekarang apakah saya masih makan enak? Mohon maaf, tidak bisa ditinggalkan, tapi saya coba kendalikan diri. Diatur dengan baik, konsumsinya tidak berlebihan seperti itu. Jadi memang makanan ini tuh semuanya boleh kok kita makan, asalkan kita punya aturan frekuensi, punya aturan kombinasi dengan makanan lain. Tapi kalau tadi dikatakan ada santan, ada jeroan gitu ya, itu memang terlalu tinggi kadar kolesterolnya dan juga terlalu tinggi lemak jenuhnya. Mungkin itu salah satu faktor yang membuat terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah di luar faktor-faktor yang lain. Jadi kurangi saja berarti ya, betul. Dikendalikan. Oke. Dan kemudian Pak Andre juga cerita menggunakan teknologi laser. Nah, boleh share juga nggak kepada pemirsa seperti apa penggunaan teknologi laser pada masa penyembuhan dan sampai sekarang? Kalau dilihat kondisi saya sekarang sudah sehat dan saya yakin itu karena pengobatan yang terintegrasi. Saya gunakan dari mulai katanya Western Modern Medicine, kemudian orang kenal istilah TCM kan, Traditional Chinese Medicine, kemudian suplemen dan juga teknologi laser. Yang dilakukan oleh Pak Andre ini sudah tepat, di mana teknologi laser yang Pak Andre gunakan ini di pergelangan tangan, dan tentunya wajib menggunakan yang intranasal di hidung. Karena dengan menggunakan intranasal, ini pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Nah, manfaatnya adalah membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, kemudian sinusitis juga dibantu pemulihannya, kemudian mencegah stroke berulang, kemudian membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Tetapi lebih lanjutnya lagi, selain menggunakan teknologi laser juga perlu menambahkan suplementasi antioksidan karena otak ini kan banyak selnya, sedangkan radikal bebas merusak itu targetnya adalah sel. Jadi karena kita selalu terpapar dengan radikal bebas, maka butuh lawannya, yaitu dengan suplementasi antioksidan. Pemirsa di rumah perlu pahami kombinasi antara teknologi laser sebagai upaya dari luar untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan suplementasi antioksidan adalah upaya dari dalam untuk menangkal radikal bebas dan memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh kita. Keduanya ini akan bekerja sama secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi gunakan sekarang juga teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Jadi Pak Andre dan pemirsa, penggunaan laser ini adalah satu kesatuan dengan NMES dan juga dengan suplementasi. Nah, kalau kita bicara NMES, neuromuskular
electrical stimulation. Jadi dia bekerja untuk menstimulasi kerja saraf dan otot. Nah, jadi kita pahami bahwa ketika seseorang terkena serangan stroke, maka sudah ada hubungan yang tidak baik antara perintah di saraf dengan otot itu sendiri. Nah, ketika distimulasi terjadilah hubungan yang kuat di situ dan terjadi perbaikan hubungan antara saraf otak dengan otot. Nah, pemirsa, penggunaan rutin ini akan membantu fungsi gerak ke arah yang lebih baik. Gunakan di lokasi yang memang dibutuhkan. Misalnya di tangan yang butuh terjadi peningkatan gerakan yang kita butuhkan, atau di kaki yang tadi terjadi kelemahan. Dan ini satu kesatuan dengan konsumsi suplementasi yang mengandung 10 antioksidan, mengandung vitamin dan mengandung mineral yang lengkap. Jadi pemirsa, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Buat pemirsa Metro TV, Anda yang sekarang merasa sedang baik-baik saja, seperti saya dulu, sebaiknya lebih aware terhadap kesehatan, pelajari, pahami, dan kemudian juga untuk Anda, teman-teman saya, rekan saya yang sedang berjuang, sedang sakit dan berjuang, percayalah dengan semangat, dengan tekad, kita bisa sembuh dan sehat kembali, menjalani kehidupan dengan normal. Dan terakhir, Equalizer betul menjadi salah satu faktor yang membantu saya untuk memulihkan kesehatan saya. Terima kasih Pak Andre. Dan juga terima kasih kepada Mas Yo dan juga Bu Rita. Yang pasti kita di sini semua memberikan semangat juga kepada Pak Andre. Tetap produktif, jaga kesehatan dan sehat-sehat selalu. Amin. Tentunya. Terima kasih. Dan juga pemirsa, alat kesehatan Aqualaser dan suplemen Evolife AS10 adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Kombinasi sinergis antara laser dan juga kandungan 10 antioksidan, vitamin serta mineral lengkap terbukti lebih efektif untuk menjaga kesehatan serta membantu mencegah mengatasi kolesterol, hipertensi dan gula darah tinggi. Jika semua terkendali, komplikasi bisa terhindari. Ayo pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan Aqualaser dan suplemen Evolife AS10 hanya di GoGo Mall. GoGo Mall sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan sudah tersertifikasi ISO 9001 serta mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia. Pemesanan Aqualaser dan suplemen Evolife AS10 hanya di GoGo Mall melalui nomor yang muncul di layar televisi atau Anda bisa langsung mengunjungi Cafe Showroom GoGo Mall. Lokasinya di mana? Di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami langsung memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di GoGo Mall. Sekali lagi ya, hanya ada di GoGo Mall. GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Segera gunakan Aqualaser dan konsumsi suplemen Evolife AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Dan kemudian pemirsa, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode kali ini. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat. Di luar atmosfer, para astronot menghadapi paparan radikal bebas yang sangat dahsyat. Bahkan ribuan kali lebih mematikan daripada yang ada di bumi. Untuk melindungi para astronot, para ilmuwan mengembangkan antioksidan berteknologi tinggi. Dengan formulasi yang kompleks dan presisi, antioksidan ini bermanfaat untuk menangkal dan mencegah ledakan dahsyat dari serangan radikal bebas. Kini hadir di Indonesia untuk meningkatkan kesehatan Anda. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan bahan alami AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat membantu kesehatan tubuh Anda. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.